Assalamualaikum Moms, halo semuanya. Selamat datang di keluarga B Channel, keluarga yang selalu bahagia bersama untuk selamanya. Hai Moms semuanya, teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Wah, ternyata pandemi ini lagi puncak-puncaknya ya Moms ya. Dan saran dari Mama El, kalau nggak ada kepentingan yang mendesak nggak usah keluar ya Moms ya. Stay di rumah aja. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Kali ini Mama El bakalan bikin video tentang mengatur keuangan rumah tangga ya Moms. Dan sebelum mulai, sebaiknya kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anggarannya tepat dan bisa dijalankan sampai di akhir bulan. Yuk, mari kita mulai. Sebelum lanjut boleh dong minta like-nya, subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Oke Moms, oke semuanya, oke teman-teman, kali ini Mama El bakalan tulisin cara mengatur keuangan rumah tangga di keluarga dengan satu orang anak yang berumur 3 tahun. Dan anaknya ini suka banget jajan Moms. Dan pendapatan suaminya itu sebesar 4 juta rupiah. Apa anaknya suka jajan? Pendapatannya cuma 4 juta. Wah, emang cukup ya, dan beliau ini tinggalnya di kota Jakarta ya Moms ya. Dan jika ada yang bilang 4 juta itu banyak, masa sih kurang? Karena semua keuangan rumah tangga itu berbeda-beda dan gak sesuai, gak sama-sama punya kita ataupun orang lain ya Moms ya. Jadi kita itu nggak bisa mensamaratakan semua pendapatan dan pengeluaran rumah tangga di semua orang ya Moms ya. Jadi kebutuhan rumah tangga itu berbeda-beda, nggak bisa disamain. Dan kebutuhan di keluarga ini tuh lumayan banyak ya Moms ya. Dan beliau juga udah ceritain ke Mama El di DM. Dan buat Moms semuanya yang mau Mama El atur keuangannya, boleh kok DM ke keluarga B Channel, sharing-sharing juga boleh. Dan sekali lagi, Mama El bukan bermaksud untuk pamer atau sok tahu atau sok pintar untuk mengatur keuangan rumah tangga, tapi Mama El izin share aja, barangkali ada yang membutuhkan ya Moms ya. Jadi di keluarga ini kebutuhan tetapnya itu lumayan banyak. Yang pertama itu ada untuk bayar kontrakan sendiri di ibu kota itu sebesar 700 ya Moms ya. Itu udah rata-rata mungkin ya di ibu kota. Jadi pengeluaran tetapnya untuk yang pertama itu lumayan gede sebesar 700.000 rupiah. Dan beliau ini juga ada cicilan, entah cicilan apa, tapi beliau bilang cicilannya 300.000 rupiah. Dan ada listriknya itu sebesar 250.000. Lumayan ya Moms ya, listriknya ini udah sama air katanya. Lanjut, dia ada arisan juga, arisan di lingkungannya itu sebesar 150. Untuk kebutuhan beras sendiri untuk 1 bulan, dia dengan 1 orang anak balita dan suaminya itu membutuhkan uang sebesar 150.000 rupiah. Untuk air minum dan gasnya beliau habis sebesar 100.000 rupiah. Jadi ini Mama El bakalan kasih tips-tips nanti biar uangnya sampai tanggal tua itu nggak habis, karena beliau bilang kalau sampai tanggal baru pertengahan bulan itu uangnya udah habis karena beliau nggak bisa mengaturnya. Semoga ini bisa membantu ya. Lanjut, untuk bensin suaminya itu sebesar 150.000 rupiah. Untuk pulsa suami dan istri itu 200.000 rupiah udah sama paket data ya Moms ya katanya. Lanjut, untuk pembelian sayur dan lauk itu 1 minggunya Mama El budgetin 150.000. Jadi untuk 1 bulan itu kan dikali 4, jadi totalnya itu 600.000 rupiah untuk beli sayuran dan lauk. Dan nanti itu bisa menggunakan cara Mama Elvira, yaitu food prep dan mengatur menu dalam seminggu ya Moms ya. Dan untuk belanja bulanannya itu sebesar 300.000 karena anaknya juga udah nggak pakai pampers, jadi harus bisa diirit-irit ya Moms.
Dan untuk pegangan suaminya sendiri itu sebesar 150.000. Jadi suami juga harus dipegangin uang ya moms ya, takutnya di jalan ada apa-apa atau tiba-tiba bannya bocor atau apa gitu, jadi harus punya pegangan juga. Jadi total kebutuhan tetapnya itu sebesar, semuanya dari total anggarannya adalah Rp3.050.000. Jadi gajinya itu kan 4 juta rupiah ya moms ya, dikurangin total kebutuhan tetapnya itu Rp3.050.000, sisa gajinya itu sebesar Rp950.000. Dan sisa gaji yang Rp950.000 itu lumayan banget, dan bakalan Mama El bagi-bagi untuk kebutuhan-kebutuhan mendadak dan hiburan-hiburan ya moms ya. Jadi sisa gaji Rp950.000 bakalan Mama El masukin ke pos-pos yang lebih penting lagi, biar nggak mubazir dan nggak habis di tengah bulan ya moms. Dan gak lupa juga Mama El bakal minta maaf nih kalau ada backsound suara Elvira yang imut, lucu, manja, menjelita. Aduh, pokoknya bikin video ini super nyari-nyari kesempatan pokoknya moms ya, punya anak kecil. Oke, pos yang pertama itu menabung. Walaupun gajinya 4 juta dan keperluannya banyak, kita harus bisa menabung. Menabungnya itu Mama El ambil dari Rp950.000 itu sebesar 400 ya moms ya. Lanjut lagi jajan anaknya, karena anaknya suka jajan, Mama El kasih budget Rp150.000. Nanti Mama El bakalan jabarin Rp150.000 itu. Lanjut sedekah itu penting ya moms ya, jadi Mama El anggarin untuk sedekah 100.000 atau bisa diubah lagi sesuai dengan kebutuhan dan keikhlasan kalian semuanya. Lanjut, ini adalah yang terpenting menurut Mama El adalah dana liburan dan jalan-jalan. Ini tuh merupakan investasi kebahagiaan, jadi harus ada. Ini sebesar Rp200.000, tapi harus ada ya moms ya, karena kita juga butuh hiburan. Walaupun di pandemi ini sebenarnya nggak boleh keluar-keluar, tapi hiburan tetap harus ada, yang penting menaati protokol kesehatan. Dan yang terakhir adalah dana darurat, yaitu sebesar 100.000. Kenapa harus ada dana darurat? Karena kita itu punya anak kecil dan pengennya sih sehat terus ya moms ya, bisa untuk kalau amit-amit anaknya sakit atau temen anaknya ada yang ulang tahun atau ada yang kondangan, pokoknya buat yang macem-macem itu. Jadi totalnya adalah Rp950.000 dari sisa gaji bisa kepakai dan semuanya masuknya ke hal-hal yang penting dan bermanfaat. Oke, ini mengatur keuangannya udah selesai anggarannya, dan sekarang Mama El bakalan kasih tips and trik karena anak suka jajan. Yang pertama, kita harus buat anggaran jajan anak maksimal per hari sebesar Rp5.000 dikali sebulan 30 hari, yaitu sebanyak Rp150.000. Jadi tadi Mama El udah anggarin untuk jajan anak itu Rp150.000 ya moms ya. Jadi nanti kalau anaknya masih merengek minta jajan, mom semua harus pintar-pintar ngomongin sehari itu maksimal segini ya nak ya, gitu, biar anaknya juga tahu nggak boros-boros. Lanjut, tips yang kedua, ini khusus buat moms atau bunda-bunda atau teman-teman semuanya. Usahakan buat cemilan di rumah, apapun cemilannya, kalau di rumah itu sehat ya mom ya bikinnya. Entah bikin kentang goreng, kita bikin kentang goreng sendiri, bikin mie, atau bikin kayak semacam cilok-cilok gitu. Terus resep-resepnya juga moms semuanya bisa lihat di YouTube, banyak banget resep-resep bikin cemilan sehat ya moms ya. Lanjut, tips berikutnya yaitu usahakan untuk selalu mengerem keinginan dan mendahulukan kebutuhan. Apa itu keinginan, apa itu kebutuhan? Keinginan itu hal yang kita inginkan tapi nggak dibutuhkan dalam rumah tangga. Misalkan belanja online moms, kalau nggak dibutuhkan, kita kan kadang-kadang kalau ada flash sale, namanya ibu-ibu ya moms ya, pastinya terlena kalau ada flash sale. Itu merupakan keinginan, jadi bukan kebutuhan. Jadi yang kita dahulukan adalah kebutuhan ya moms.
Lanjut, tips and trik berikutnya adalah konsisten dengan budget yang sudah kita buat. Jadi kita tuh harus konsisten sama budget yang udah kita buat. Jangan terlena kesana kesini. Kita mau beli apa ke warung, ujung-ujungnya beli jajan ini lebih banyak jajannya daripada yang kita beli ya moms, yang kita butuhkan. Jadi harus banget mengerem dan harus sesuai dengan budget yang udah kita buat. Wah, nggak kerasa ya moms ya, kita udah sampai di akhir video dan ada satu kalimat penting dari Mama El yang buat kalian semua harus denger ya. Jadi, keberhasilan semuanya akan terwujud jika kita konsisten dan bersyukur. Jadi, kita tuh harus konsisten dan bersyukur dengan apa yang kita dapat, apa yang kita punya, dan apa yang sudah kita rencanakan. Oke, Mama El ucapin banyak terima kasih buat mom semua yang udah mau nonton videonya sampai selesai. Terima kasih banyak. Ini merupakan cara Mama El mengatur keuangan rumah tangga dan beberapa tipsnya ya moms ya. Dan jangan lupa untuk kalian semuanya, jika video ini bermanfaat boleh di-share ke seluruh sosial media yang moms dan teman-teman punya. Jangan lupa like video ini, komen yang positif pastinya, nanti bakalan Mama El bales. Dan yang terakhir jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Bye bye.